Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya jangan lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Anak-anakku, hari ini kita masuk di tema 6, subtema 3 dan 4 muatan PKN. Dan yang kita bahas adalah tentang tumbuhan di sekitarku dan cara merawatnya. Ya, jadi kita akan belajar tentang tumbuhan dan cara merawatnya. Nah, di sini Ustazah akan menampilkan jenis-jenis tumbuhan. Jadi tumbuhan itu ada banyak jenisnya. Di antaranya yang pertama ada tumbuhan sayuran. Jadi sayuran yang kita konsumsi sehari-hari itu termasuk dalam jenis tumbuhan. Banyak sekali jenisnya, misalnya ada sayuran kangkung, sawi, kubis, wortel, ya kan? Brokoli, dan banyak sekali jenis-jenis sayuran itu. Dan semua itu adalah termasuk jenis-jenis tumbuhan dari golongan sayuran. Kemudian yang kedua, tumbuhan buah-buahan. Jadi buah-buahan yang pernah kita konsumsi atau belum itu termasuk dalam jenis-jenis tumbuhan. Nah, coba kalian pikirkan, kira-kira apa saja ya jenis-jenis buah-buahan yang kalian ketahui? Nah, mungkin ada buah apel, buah pisang, jambu, kemudian ada buah pepaya, banyak nggih. Jadi itu juga termasuk dalam jenis tumbuhan buah-buahan. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada tumbuhan hias. Nah, tumbuhan hias ini di mana tumbuhan itu membuat sesuatu menjadi indah. Misalnya bunga. Nah, sekarang ini lagi booming ya tanaman hias dan banyak orang-orang yang mengkoleksi jenis-jenis tumbuhan hias. Oke. Yang salah satunya yang terkenal itu ada yang namanya janda bolong. Oke. Jadi itu termasuk dalam jenis tumbuhan hias. Jadi tumbuhan hias itu membuat sesuatu menjadi indah dan enak dipandang. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis tumbuhan. Mungkin ada tumbuhan lain yang belum disebutkan. Nanti kalian bisa mempelajarinya di buku tema kalian masing-masing. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis tumbuhan. Kemudian, semua jenis tumbuhan ada manfaatnya. Untuk itu, kita harus bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tumbuhan itu ada manfaatnya sendiri-sendiri, ya. Jadi, tumbuhan itu termasuk makhluk ciptaan Allah, di mana yang diciptakan termasuk manusia, hewan, kemudian tumbuhan itu sendiri. Jadi, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita adalah merawat bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh subur di bumi kita ini, ya. Itu. Kemudian, manfaat tumbuhan yang pertama, membuat lingkungan menjadi indah. Jadi, kalau suatu lingkungan kemudian ada tanamannya, maka lingkungan itu akan menjadi asri dan sejuk.
Beda dengan suatu lingkungan yang sama sekali tidak ada tumbuhannya, maka akan terlihat gersang dan juga panas. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Jadi, dengan adanya tumbuhan, itu bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Manusia bisa digunakan sebagai sayur-sayuran untuk makanannya selain makanan pokoknya. Kemudian, hewan juga bisa menjadikan tumbuhan itu sebagai makanannya. Bahkan, ada juga yang dijadikan sebagai tempat bersarangnya. Seperti burung biasanya suka membuat sarang di atas pohon seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuat udara menjadi bersih. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa jika di suatu lingkungan itu mempunyai banyak tanaman, maka lingkungan itu akan menjadi sejuk, asri, bahkan udara yang ditimbulkan pun menjadi udara yang bersih, segar. Coba kita bayangkan udara yang ada di wilayah pegunungan dengan udara yang berada di wilayah perkotaan. Akan berbeda rasanya. Kalau kita berada di pegunungan dengan jenis pohon yang begitu banyaknya, maka udara yang dihasilkan pun bersih dan segar. Beda dengan yang di kota, yang tanamannya hanya sedikit, kemudian banyak sekali asap-asap dari kendaraan, asap dari pabrik, ya kan? Sehingga udara yang dihasilkan pun bukan udara yang bersih. Seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat lingkungan tetap terjaga. Terjaganya bebas dari banjir dan tanah longsor. Jadi, jika di tempat-tempat di pegunungan itu banyak sekali pohon, maka bisa jadi tidak ada bencana longsor maupun banjir. Kenapa kok tanah longsor dan banjir itu sering terjadi? Karena memang sekarang banyak sekali pohon-pohonan itu yang ditebang, kemudian tidak ditanami kembali. Itulah kesalahan kita. Kita kurang bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Untuk itu marilah kita jaga lingkungan kita agar kita semuanya bisa terjaga dan bisa hidup dengan aman, dan anak cucu kita pun bisa melihat tanaman-tanaman yang seharusnya menjadi suatu kebutuhan kita nantinya, kebutuhan mendapatkan udara yang bersih agar kita terhindar dari bencana banjir dan tanah longsor seperti itu. Kemudian agar tumbuhan tetap terjaga, maka kewajiban kita adalah yang pertama, menjaga kelestarian tumbuhan. Jelas. Jika kita ingin hidup kita sehat, kemudian bumi kita itu juga sehat, bumi kita itu bersih dari berbagai polusi, maka marilah kita jaga kelestarian tumbuhan. Bagi orang-orang yang suka menebang pohon, marilah kita kurangi, dan tentunya marilah kita tanami kembali pohon-pohon tersebut. Jangan hanya ditinggal saja sehingga menjadi lahan yang kosong. Kemudian yang kedua, menjaga dan merawat tumbuhan. Anak-anakku yang memiliki tanaman di rumah, mungkin yang suka menanam tanaman di pot, itu kita rawat, disiram, diberi pupuk. Karena apa? Tanaman itu juga makhluk hidup seperti kita. Dia butuh makanan, dia butuh minuman. Makanannya apa? Makanannya pupuk. Minumannya apa? Minumannya ya air, sama seperti kita. Kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Jadi agar
tanah-tanah kita subur, tanah kita terhindar dari limbah, sampah, agar tanah itu bisa ditumbuhi tumbuhan dengan subur, maka usahakan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, jadi itulah manfaat dari tumbuhan, dan tentunya kewajiban kita juga untuk menjaga kelestariannya. Oke. Kemudian menjaga dan merawat tumbuhan merupakan salah satu tata tertib di sekolah. Nah, minggu lalu Ustazah sudah menyampaikan beberapa macam tata tertib, dan tentunya kalian sudah paham apa saja tata tertib yang ada di sekolah. Ya, walaupun sekarang kalian tidak sekolah, tentunya kalian tahu aturan-aturan apa saja yang ada di sekolah. Dan salah satunya adalah menjaga dan merawat tumbuhan. Lantas, bagaimana caranya? Kita lihat yang pertama. Dengan menyirami tumbuhan. Kemudian tumbuhan yang kiranya sudah terlalu rimbun, silahkan dikurangi. Ya, kita potong-potong dahan-dahan yang memang tidak perlu, kemudian daun-daun yang berguguran itu disapu. Ya, itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Di situ disebutkan tong sampah. Kalau sudah ada tong sampahnya, maka silahkan dibuang ke dalam tong sampah, tidak di tempat yang lain, sehingga lingkungan kita terlihat bersih, ya, dan enak dipandang mata. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kelestarian tumbuhan. Jadi bunga-bunga yang sudah tumbuh di lingkungan sekolah perlu kita jaga. Jangan sampai tumbuhan-tumbuhan yang di sekolah itu menjadi layu dan mati karena tidak dijaga oleh kita, ya. Dan bunga-bunga yang sudah bermekaran itu tidak usah dipetik, biarkan saja mereka hidup, ya, agar ketika kita melihat terlihat indah dipandang mata, seperti itu. Dan itu adalah cara kita untuk mematuhi tata tertib di sekolah, terutama menjaga dan merawat tumbuhan. Kemudian, akibat jika tumbuhan di sekolah tidak dirawat. Nah, ini akibatnya. Yang pertama, selain tidak indah, tumbuhan yang tidak dirawat dapat menjadi sarang hewan. Coba kalian tebak, hewan apa itu? Pertama, pastinya bisa dijadikan rumah ular. Ya kan? Yang kedua, bisa dijadikan sebagai tempat tinggalnya tikus. Ya kan? Itu. Jadi, tumbuhan-tumbuhan yang sudah terlalu rimbun, berserakan, itu juga harus dikurangi. Supaya apa? Supaya tidak dijadikan rumah oleh hewan-hewan ini. Apalagi hewan yang berbahaya seperti ular. Okay? Itu. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang terlalu rindang dapat menjadi sarang tikus. Nah, ini sama dengan yang tadi. Okay? Jadi, selain ular, tikus juga menyukai tempat-tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga, genangan air yang di dekat tumbuhan dapat menjadi tempat nyamuk bertelur. Jadi ketika kalian menyiram tumbuhan, pastikan tidak ada air yang tergenang. Ya kan? Usahakan air-air itu bisa menyerap ke dalam tanah. Jika air-air itu masih tergenang, maka akibatnya bisa digunakan nyamuk untuk bertelur. Ya. Kemudian yang terakhir, tumbuhan menjadi layu dan mati. Jelas, karena mereka tidak mendapatkan makanan sama sekali. Sudah tidak dipupuk, kemudian tidak disiram. Oke, coba saja kita sebagai manusia tidak makan, tidak minum, apa jadinya? Sama seperti tumbuhan. Oke, jadi itu adalah akibat jika tumbuhan di sekolah itu tidak dirawat. Dan di masa pandemi seperti ini, kalian masih terbantu oleh bapak-bapak
Pak Kebon karena sudah merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di depan kelas kalian masing-masing. Oke. Kemudian di sekolah dilaksanakan kegiatan K5. Nah, apa itu K5? Yang pertama, keamanan. Ya. Kemudian yang kedua, kebersihan. Yang ketiga, ketertiban. Keempat, keindahan. Dan yang kelima, kekeluargaan. Jadi, 5 kegiatan ini memang harus kita laksanakan di sekolah supaya sekolah kita itu menjadi aman, tentram, dan damai. Seperti itu. Jadi, walaupun kita tidak berada di sekolah, mudah-mudahan ketika kalian semuanya sudah sekolah, kalian bisa menerapkan kegiatan K5 ini. Oke? Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melatih kerjasama, kedisiplinan, dan pola hidup sehat. Jadi itulah tujuan dari kegiatan K5. Diingat-ingat. Nah, cara untuk melestarikan tumbuhan dan menjadikan sekolah kita selalu asri, jadi bisa kalian lihat di layar HP atau laptop kalian, itulah cara-cara agar sekolah kita itu selalu asri, bersih, ya. Tumbuhan disirami, ya kan? Daun-daun yang berguguran dan sampah itu disapu, kemudian dimasukkan tempat sampah. Jika sekolah itu terlihat bersih, maka kalian juga menjadi nyaman, enak untuk bermain, enak untuk belajar. Ya. Jadi itulah cara-cara kita untuk melestarikan tumbuhan dan sekolah kita agar selalu asri. Oke. Nah, sekarang Ustazah ada tugas untuk kalian. Tugasnya inilah sebagai pengganti ketika kalian tidak sekolah. Tugasnya yang pertama, menyapu rumahmu sebagai pengganti piket di sekolah. Jadi nanti silahkan kalian sapu rumahmu, dalam rumahnya disapu, halamannya, itu yang pertama. Yang kedua, menyiram tanaman yang ada di rumahmu. Pastinya di rumahmu sudah ada bunga-bunga, itu silahkan kalian siram. Anggap saja kalian memberi minum kepada tumbuhan itu agar tumbuhan itu menjadi subur dan tidak layu, kemudian tidak mati. Jadi ada 2 tugas untukmu, yang satu menyapu rumahmu, yang kedua adalah menyiram. Dan kirimkan masing-masing 1 foto sebagai bukti pengerjaan tugasnya. Ustazah pengen tahu bagaimana kamu menyapu rumahmu, bagaimana kamu menyiram tanaman. Jadi nanti ada 2 foto yang dikirim ke Ustazah. Yang sudah mengirimkan fotonya berarti Ustazah anggap tugasmu tuntas hari ini. Jadi hanya itu tugasmu hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan tentunya sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf bila Ustazah ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk klik subscribe-nya.